Jadi sunnah ini memiliki banyak arti, tergantung bagaimana penempatan kata sunnah dalam sebuah kalimat. Disitulah pentingnya kita menuntut ilmu, agar kita saat mendengar satu kata yang selama ini kita pahami tidak mengandung arti tersebut. Tergantung bagaimana pembicaraan itu, tergantung kalimatnya. Contoh misalnya, sholat witir hukumnya sunnah. Berarti sunnah di sini kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Contoh lainnya, kita masih menggunakan kata sunnah. Sunnah Nabi SAW wajib diikuti. Berarti kata sunnah di sini mengandung arti sebagaimana penjelasan para ulama rahimahumullah. Semua petunjuk yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik akidahnya, keimanan, ibadah, muamalah, dan semua paket agama Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebab kata-kata sunnah ini dipertegas oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, ketika ada 3 orang ingin bertanya tentang ibadahnya Nabi saat itu tidak ada, yang ada hanyalah istri beliau SAW. Mereka bertiga bertanya tentang ibadah Nabi. Disebutkan ibadah Nabi seperti ini, seperti membuat mereka ciut, membuat mereka itu kecil di hadapan ibadah Nabi SAW. Kemudian mereka berinisiatif sendiri untuk bisa minimal mengejar ketertinggalan yang mereka anggap ibadah kita ini tidak ada apa-apanya terhadap ibadah Nabi Muhammad SAW. Mereka berinisiatif, orang pertama, kalau gitu saya nggak akan pernah tidur, saya terus sholat malam. Orang kedua apa ya? Dia ketemu, saya tidak akan berbuka, saya terus akan berpuasa. Orang ketiga inisiatif, kalau begitu saya tidak akan menikah selama-lamanya. Mereka menganggap inisiatif ini baik, tujuan mereka, niatnya baik. Dilaporkan oleh Nabi Muhammad SAW karena mereka berkata demikian di hadapan istri Nabi. Keesokan harinya dipanggil oleh Nabi, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang mengatakan begini. Mereka mengiyakan. Nabi SAW lalu bersabda, wa ayyumullah, demi Allah, inni akhsyallah wa atqakum lah, saya ini orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Saya sholat malam tapi saya juga istirahat, saya berpuasa, saya pun berbuka. Artinya terkadang bahkan sering Nabi juga tidak berpuasa, bukannya puasa terus. Dan saya pun menikah. Nah, lihat kalimat Nabi di akhir sabdanya, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Sunnah di sini artinya adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi wahyu ada 2, Al-Quran dan juga sunnah atau sabda atau hadis Nabi. Karena Nabi SAW bersabda, inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya. Semisalnya ini adalah sunnah. Sebab semua yang disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran kebanyakan masih sifatnya umum. Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Di Al-Quran dijelaskan tidak waktu-waktunya, rokaatnya, tata caranya, tidak dijelaskan oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW, baik ucapan maupun perbuatan Nabi. Begitu juga tentang puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, secara umum saja dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tetapi rinciannya dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Demikianlah jamaah sekalian, kurang lebihnya. Alamin, sampai di sini dulu. Temu dan jumpa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.